Selamat pagi Pak. Nah ini untuk update laporan untuk mobil Terios dengan pengerjaan servis tunan karbon clean dan beberapa ada kendala. Nah, ini kita laporkan terlebih dahulu untuk servis tune-up-nya. Nah ini sudah dilakukan eh, pembongkaran pada sistem pembakaran dan kita masukkan juga untuk cairan khusus carbon cleaner atau gula mesin. Nah ini setelah diangkat, nah ini kondisinya sudah kotor parah, kerak-keraknya sudah keangkat semua nggih. Lalu untuk kondisi koil dan businya, untuk koilnya sendiri, nah ini kondisinya masih aman, masih bisa digunakan untuk koilnya. Terus untuk businya sendiri ini juga masih aman, cuman agak ada kotor. Nanti kita coba bantu bersihkan. Nah, ini. Lalu untuk filter udaranya sendiri kondisinya masih aman, masih bersih. Nanti kita bantu semprot pakai angin ya. Dan lalu ini kita temukan untuk minyak rem panjenengan itu kondisinya sudah kotor banget dan dalamannya sudah bergerak parah. Nah biasanya kasusnya teniki karena usia dan jarang juga dikuras minyak remnya, akhirnya seperti ini. Nah biasanya kita sering banget nemuin kalau minyak rem kalau sudah kotor seperti ini biasanya menimbulkan mas remnya niki bermasalah. Nah jika suatu hari nanti ngerasa remnya dalam atau ngeplos, nah biasanya dari mas remnya niki yang sudah mulai bermasalah. Soalnya sudah ada tanda-tandanya, yaitu minyak rem yang sudah kotor banget. Nah lalu ini kita temukan juga pada box filter panjenengan niki. Nah niki banyak sekali bekas bercak-bercak air. Nah niki sering terjadi pada mobil ras Terios Avanza yang generasi yang 2011 ke atas ataupun yang sudah VVTi. Nah sering sekali terlihat kasus-kasusnya niki. Nah niki ini sangat bahaya sekali Pak. Ini kita minta izin panjenengan untuk modifikasi untuk box filternya. Nanti ini dibolong pada bagian sini supaya air itu tidak masuk ke dalam throttle body. Maka bahaya Pak kalau semisal ada air masuk sampai ke throttle body dan akhirnya masuk ke dalam mesin, bisa bikin mesin jebol. Nah itu, jadi kita minta izin untuk modifikasi untuk box filternya. Nah nanti dibolong seperti ini. Nah tampilannya seperti ini Pak setelah dibolongi. Jadi di ujung-ujungnya kita bolongi supaya air bisa keluar dari bolongan tersebut. Nah untuk throttle body juga kita bongkar, kita bersihkan ya. Nah ini kita bersihkan dan kita bersihkan juga untuk bagian sensor ISC nya. Lalu untuk kondisi lainnya seperti ban bel, nah ini kondisinya masih aman. Lalu untuk radiator masih aman. Nah, nanti kita coba isi ulang. Tuh. Lalu untuk kondisi mesinnya juga ini kita cek. Ini kondisinya masih aman, belum ada tanda-tanda rembes oli, masih kering kondisi mesinnya. Lalu untuk kendala nih panjenengan yang AC-nya kurang dingin, tadi sudah kita cek menggunakan alat dial AC. Ternyata sebelumnya freonnya terlalu banyak Pak, jadi mengakibatkan kompresornya itu tidak mau nyetek, tidak mau memutuskan karena terlalu banyak freon. Jadi terlalu banyak beban, akhirnya tidak mau nyetek. Dan ini kita kurangi untuk freonnya dan kondisinya sudah normal. Dan untuk sipilnya Pak sudah kita pasang, dan ternyata memakai baut yang baru atau yang dibelikan panjenengan itu
ukurannya kebesaran. Nah niki kita pakai baut yang bawaan, tapi kita tambahkan ring. Nah niku, soalnya yang drat yang dalam niku kondisinya sudah rusak. Betul. Jadi kita tambahkan ring biar kuat, biar enggak oblak. Nah niki sudah kuat. Nah lalu untuk kaca power window yang terlihat oblak niki, ngeten niki sudah komponen dari pabriknya Pak. Soalnya ini kaca ngeten niki biasanya dikasih space supaya nanti saat kacanya kena panas dan memuai itu ada space-nya Pak. Jadi nggak langsung pas-pas. Nah yang sebelah sini juga. Nah niki nggih sami. Kayak seperti oblak. Tapi ngeten niki memang sudah bawaan dari pabrik. Soalnya ada space sedikit dari bagian sini untuk saat nanti kacanya terkena panas itu memuai, jadi nggak tabrakan langsung, jadi ada space-nya sendiri. Dan tadi ketika dimainkan power window-nya seperti oblak maju dan mundur niku karena seret Pak pada bagian relnya niki. Nah niki sudah kita lumasi, nah niki lancar malih. Nah sampun benten. Tadi memang saat dimainkan yang sebelah kanan niki kondisinya agak seret dan terlihat kacanya seperti oblak. Itu aja Pak untuk laporan mobil Teriosnya. Terima kasih. Nah lalu untuk lampu interior niki, ini kondisinya sudah mau nyala. Tadi untuk dalaman soketnya niku kotor dan ditarik cleaning. Ini sudah mau nyala sempurna. Ngoten Pak. Untuk riwayat oli mesin oke Pak. Untuk kilometer terakhir di 166.000. Nah, kembalinya di 171. Nah, sedangkan kilometernya ini sudah 171. Nah, yang menandakan niki kalau dari riwayatnya sudah harusnya ganti oli Pak. Apa niki gantungan terakhir panjenengan pergantian oli napa pripun? Kalau ini yang terakhir pergantian ganti oli, saran dari kami untuk dilakukan penggantian Pak, karena kilometernya sudah menunjukkan waktunya ganti oli.